Nama saya Ines Tika dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 19 kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosok pendidik yang beretika perhatian. Adapun tujuan dari pembuatan video dari sosok etika perhatian ini, yang pertama itu pendidik diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami pentingnya sosok dari etika memberi perhatian. Lalu yang kedua, diharapkan pendidik mampu untuk memahami solusi dari permasalahan etika berperhatian. Baiklah, langsung saja ke penjelasan mengenai sosok etika perhatian dari seorang pendidik. Nah, di sini sosok pendidik itu sangat penting dalam menerapkan etika perhatian kepada peserta didiknya. Karena dengan begitu akan muncul sikap yang positif yang didapat peserta didik kepada pendidik. Sosok pendidik jika menerapkan perhatian ini kepada siswa, ini dapat berupa misalnya seperti penerapan dalam metode pelajaran, penerapan strategi, bahkan juga bisa juga berupa penerapan bahan pelajaran yang dibuat sesuai kebutuhan dan dirasa diperlukan untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan bermanfaat untuk membangkitkan perhatian dan juga motivasi dari peserta didik. Oleh sebab itu, jika etika perhatian dilakukan dengan penyesuaian akan berakibat positif kepada kepribadian dari peserta didik sendiri tentunya. Kemudian akan adanya hubungan kepribadian individu dengan lingkungan. Hasil guru yang menerapkan etika perhatian kepada peserta didiknya tentu dalam proses pembelajaran akan berjalan secara optimal. Kemudian juga peserta didiknya yang diberi motivasi, diberi penguatan, tentu akan mendapatkan dorongan yang positif dari pendidiknya. Pada indikator perhatian, siswa dalam proses pembelajaran dapat meliputi indikator situasi di dalam kelas, seperti adanya konsentrasi belajar, adanya kesadaran siswa dalam belajar, adanya aktivitas belajar, adanya keseriusan, kesungguhan, sehingga dalam etika perhatian juga mengandung moral yang sangat tinggi. Dalam menerapkan etika memberi perhatian, tentunya sangat penting demi menjalin hubungan yang baik antara pendidik dengan peserta didik yang mengakibatkan saling ketergantungan antar pendidik dan peserta didik tadi. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan contoh dari sosok etika pendidik yang memberikan perhatian kepada peserta didiknya. Berikut videonya. Anak-anak, Bapak sekarang punya buah. Buah apa namanya? Dea, yuk ini ada berapa Dea? 5. Kalau dimakan oleh temennya tinggal berapa Dea? Hitung. Berapa? 1, 2, 3. Pinter. Kan? Bisa ngejawab buah jeruk dimakan temennya. Sisa tinggal berapa? 1, 2, 3. Alhamdulillah, kamu berarti bisa ngejawab dan Baiklah, berikut juga ada permasalahan etika sosok pendidik dalam etika pemberian perhatian. Baiklah, di sini videonya itu mengenai guru yang sedang asik bermain handphone sehingga tidak memperhatikan situasi yang ada di dalam kelas. Masuk dengan tidak mengucapkan salam, fokus dengan handphonenya sendiri, masuk hanya sekedar absen, lalu hanya memberikan tugas, asik mengobrol saja dengan rekan kerja yang lain di dalam kelas, sibuk makan. Nah, dalam hal ini guru yang tidak perhatian dengan peserta didiknya tentu akan menjadi ingatan dari peserta didik, di mana peserta didik akan berpikir bahwa pekerjaan seorang guru itu begini, sehingga akan mencerminkan contoh yang tidak baik, padahal itu tidak patut ditiru dan dicontohkan kepada siswanya. Peserta didik tentunya akan menilai pola tingkah laku guru tersebut tidak sesuai dengan etika baik dari tugas dan kewajiban dari seorang guru. Dalam hal ini, guru yang baik harus sesuai dengan syarat-syarat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, di mana isinya itu guru harus memperhatikan perkembangan dari seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial. Seorang guru harus mempunyai
mempunyai kepribadian yang luhur dan harus mengetahui kepribadian dan watak dari anak didiknya. Kemudian, guru harus menyalurkan hal-hal yang positif, jangan sampai terjerumus dalam moral yang melanggar norma-norma dan aturan agama. Oleh karena itu, sangat penting sekali perhatian guru atau nasihat yang baik kepada peserta didiknya. Baiklah, adapun berdasarkan permasalahan tersebut, solusi etika sosok guru perhatian yang pertama itu seorang guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya berbuat salah. Lalu yang kedua, seorang guru itu harus mampu mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-kesalahan yang fatal di luar dari etika sosok seorang pendidik. Yang ketiga, guru harus meningkatkan kemampuan diri untuk meningkatkan kualitas dan mutu dirinya. Lalu yang keempat, seorang guru harus melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang peningkatan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti rapat, seminar, penataran, dan sebagainya. Baiklah, adapun slogan dari materi yang telah saya jelaskan, melalui perhatian pendidikan membuka pintu masa